Oke, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, apa sih panjang itu? Jadi panjang adalah jarak antara dua titik. Nah, misalnya di sini ada titik A dan titik B. Ini yang dinamakan dengan panjang. Jadi bagaimana cara menentukan titik A ke titik B ini panjangnya seberapa? Nah, mungkin kita pernah mengukur panjang, misalnya menggunakan penggaris atau menggunakan pita meteran. Nah, itu cara mengukur panjang dengan satuan baku. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang itu ada dua, ada yang satuan tidak baku dan ada yang dinamakan satuan baku. Oke, nah satuan tidak baku ini ada beberapa dan mungkin kita pernah melakukannya juga. Yang pertama dengan jengkal, yang kedua hasta, kemudian lengan, ada lagi depa, dan satu lagi langkah. Nah, jengkal itu jaraknya seberapa toh? Nah, kalau jengkal itu kita menggunakan telapak tangan kita. Jengkal adalah jarak antara ujung jari kelingking dengan ujung ibu jari. Misalnya kita akan mengukur lebar papan tulis ini menggunakan jengkal. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Berarti lebarnya adalah 4 jengkal. Kemudian kalau hasta itu dari ujung jari tengah ini sampai ke siku-siku. Jadi mengukurnya seperti ini. Nah, oke, begini. Kemudian kalau untuk yang lengan itu dari siku-siku sampai ke ketiak kalian. Jadi seperti ini nanti mengukurnya. Nah, begitu. Kemudian kalau depa, kita rentangkan tangan kita seperti ini. Satu depa adalah jarak dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri. Seperti ini yang dinamakan satu depa. Nah, kalau langkah seperti langkah ketika kita berjalan. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Misalnya antara kamu mengukur dengan jengkal, benda yang diukur sama, dan temanmu juga mengukur benda yang sama, hasilnya bagaimana? Apakah sama? Nah, karena tidak sama setiap orang hasil pengukurannya, itu kenapa dinamakan satuan tidak baku. Berbeda dengan satuan baku. Nah, kalau satuan baku ini alat ukurnya bisa penggaris, bisa roll meter, dan lain sebagainya. Nah, satuan baku ini ada banyak. Mungkin yang tidak asing dengan kita ada sentimeter, milimeter, dan meter. Tetapi ada lebih banyak lagi, misalnya seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap tangga ini memiliki nilai. Nah, kalau naik dia dibagi 10. Kalau turun dia dikali 10. Nah, setiap tangga bernilai kali 10. Kalau naik dikali, kalau turun dibagi. Misalnya seperti ini. Jarak dari rumah ke sekolah adalah
500 meter. Nah, berapa hektometer? Nah, satuan panjang ini bisa diubah. Ingat ya, hanya satuannya saja yang berubah, akan tetapi nilainya masih sama. Jadi ketika meter diubah menjadi hektometer, nilainya sama. Oke, dari meter ke hektometer, naik atau turun? Nah, naik berapa? Naik 2 langkah atau 2 tangga. Setiap tangga bernilai dibagi 10. Itu artinya 500 dibagi 10 dibagi 10. Hasilnya 500 dibagi 10, 50. 50 dibagi 10, 5. Jadi 500 meter berarti 5 hektometer. Demikian juga misalnya jarak dari rumah ke pasar adalah 2 km. 2 km itu berapa meter? Nah, kita bisa ubah satuannya dari kilometer ke meter. Turun berapa tangga ini? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 2 dikali 10, 20. 20 dikali 10, 200. 200 dikali 10, 2000. Berarti 2 km itu 2000 meter. Ingat ya, kalau perkalian dengan 10 berarti kita menambahkan angka 0. Kalau pembagian 10 kita mengurangi angka 0 atau menggeser tanda koma 1 langkah ke kiri. Nah, misalnya kita akan mempelajari konversi satuan. Konversi satuan itu mengubah satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sering menemukannya, kita akan mencoba. Misalnya seperti ini. Diketahui jarak museum ke rumah adalah 2,5 km. Oke, kita akan jadikan meter. Nah, caranya bagaimana? Tadi dari kilometer, kita untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita buat dulu tangga konversinya. Nah, kalau anak-anak lupa, kita ada jembatan keledai. Nah, jembatan keledainya adalah kalau haus dapat minum dari cangkir merah muda. Nah, misalnya kalau haus dapat minum dari cangkir merah muda. Nah, ini bisa jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini adalah jembatan keledai. Oke, setelah kita sudah tahu tangga konversinya, kita akan selesaikan ini. Berarti dari kilometer ke meter, turun 1, 2, 3. Berarti kita geser tanda koma ini 3 langkah. Jadi begini, 2. Nah, tadi kan komanya di sini, kita geser 1, 2, 3. Nah, berarti 2,5 km adalah 2500 meter. Kemudian ada lagi, misalnya
950 meter. Berapa hektometer? Oke, dari meter ke hektometer naik 1, 2. Berarti kita geser koma ke kiri. Nah, ini pura-puranya ada koma di sini. Kita geser 2, 1, 2. Berarti koma yang baru ada di sini. Sehingga hasilnya 9,50. 950 meter sama dengan 9,50 hektometer. Nah, satu lagi. Misalnya sebuah kertas memiliki panjang 750 mm. Nah, ini bisa kita jadikan meter. Dari mili ke meter, naik berapa ini? 1, 2, 3. Naik 3. Berarti kita punya koma pura-pura di sini. Kita geser ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti ada koma sebelum angka 750. Di sini berarti angka 0. Nah, oke. Demikianlah konversi satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, mengubah satuan tidak berarti mengubah nilai suatu panjang. Jadi nilainya tetap sama, hanya saja satuannya berbeda. Silahkan kerjakan latihan seperti biasanya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kali ini kita akan belajar membulatkan satuan panjang. Jadi misalnya dalam contoh kehidupan sehari-hari seperti ini. Seorang atlet mampu melompat sejauh 3,295 meter. Nah, jika dibulatkan dalam satuan terdekat, berapa jarak yang dapat ditempuh atlet Nah, di sini dari 3,295 meter kita akan jadi pembulatan satuan terdekat. Nah, berarti yang kita lihat adalah nilai tempat desimal sepersepuluhan. Nah, di sini ada angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5, sehingga kita akan bulatkan ke bawah menjadi 3 meter. Oke, jadi jarak lompat yang dilakukan adalah 3 meter. Nah, demikian. Kemudian misalnya yang kedua, jarak yang ditempuh kucing ketika berlari sejauh 12,65 meter. Nah, bulatkan jarak dalam satu nilai tempat desimal. Nah,
12,65 meter akan kita bulatkan dalam satu nilai tempat desimal. Berarti yang kita lihat adalah nilai tempat 2 desimal atau per seratusan. Nah, di sini angkanya adalah 5. Berarti kita bisa bulatkan ke atas menjadi 12,7 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh kucing (12,7 meter). Nah, kemudian ada lagi misalnya jarak dari rumah ke sekolah adalah 325 meter. Oke, bulatkan jarak tersebut dalam ratusan terdekat. Oke, karena 325 akan kita jadikan pembulatan dalam ratusan terdekat, kita lihat nilai tempat puluhan. Angkanya adalah 2. 2 kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 300 meter. Oke, jadi jarak rumah ke sekolah adalah 300 meter setelah dibulatkan. Nah, demikianlah pembulatan pada satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak bisa terapkan dalam keseharian.